Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Idil Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 UIN Suska Riau. Nah, di sini saya sudah bersama seorang reporter muda Suska TV. Ya, seperti yang kita ketahui, Suska TV adalah stasiun televisi milik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang disiarkan dari lantai 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Reporter muda inilah yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai bincang-bincang bersama Kak Eci. Halo Kak Eci. Halo Bang Idi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Nah, di Suska TV Kak Eci sebagai reporter dan presenter ya? Iya, saya di Suska TV divisi presenter dan reporter. Oh, kalau presenter dan reporter itu kerjanya ngapain aja sih Kak? Kan pertama ada dua nih, yang pertama reporter, yang kedua presenter. Nah, kalau misalkan reporter itu kami tuh pasti tugas utamanya mencari berita. Jadi kami turun ke lapangan apabila ada kegiatan, acara, kami akan turun ke lapangan. Nah, setelah liputan di lapangan, itu kami akan edit beritanya. Pertama kami akan bikin naskah berita dulu. Setelah naskahnya udah di-fix nih sama pimpinan redaksi, ntar naskah tersebut akan didubbing dengan suara kita. Cara membacakan berita itu seperti apa, terus baru diserahkan ke editor, dan berita itu akan diproses sama editor dan baru dipost ke Instagram. Baru di-upload gitu ya? Iya. Nah, terus di Suska TV Kak Eci megang program apa? Oh iya, kalau untuk di Suska TV, kalau yang megang program itu pasti presenter dong namanya. Jadi kalau di Suska TV, kalau di bagian presenternya itu ada megang program Young Inspiration namanya. Cuman kemarin tuh udah berakhir gitu dia, cuma 2 episode Ci megang karena Ci cuma sebagai host pengganti dari host sebelumnya gitu. Dan ya sebagai presenter di Young Inspiration itu kalau misalkan dia mau lihat tuh bisa langsung aja dia di YouTube Suska TV official. Kan Kak Eci di Suska TV sebagai reporter presenter nih. Iya. Nah, coba dong Kak praktekin sedikit aja gimana jadi presenter. Oh, praktekin langsung ke kamera. Iya. Jadi presenter. Oh, selama saya jadi Young Inspiration aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessy Nabela. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan pemirsa Young Inspiration. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, kali ini kita akan ditemani oleh salah seorang anak muda yang kreatif, inovatif, dan inspiratif tentunya. Dan sosok inspiratif ini akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Dan mungkin segitu aja kali ya. Nah, keren sekali ya Kak Eci, mantap sekali. Nah, selama di presenter dan reporter, apa aja sih kesulitan atau hambatan yang Kak Eci alami? Kalau untuk jadi reporter itu hambatannya karena kita turun ke lapangan ya. Terus pasti akan ada kendala sih seperti teknisi atau ketika kita mau wawancarai narasumbernya, kadang narasumbernya itu nggak mau gitu kan, nggak mau langsung dihadapkan dengan kamera. Terus kita ya harus sedia on time gitu kan, setelah ada panggilan kalau misalkan ada liputan kita harus standby gitu. Terus untuk mewawancarai kita juga harus bikin daftar pertanyaan. Kendalanya mungkin di lapangan kali ya. Tapi kalau misalkan untuk presenter karena Eci juga baru belajar juga ya, baru ini jadi host di Young Inspiration. Nah, kendalanya itu closing dan openingnya sih Eci always take berkali-kali gitu kan. Dan ya karena adanya sebagai host pengganti di Young Inspiration itu yang membuat Eci tuh gimana caranya menjadi seorang presenter atau host yang baik itu seperti apa gitu. Pasti ada sih kendalanya. Nah, kan tadi katanya Kak Eci jadi host pengganti nih. Nah, itu diganti kenapa ya Kak Eci? Oh iya, karena program Young Inspiration itu sebelumnya namanya Kak Nola. Nah, kami tuh di Suska TV ada bikin program baru namanya tuh Suska OTW. Jadi Kak Nola itu udah ngambil kontrak sebagai host di Suska OTW. Tentu di Young Inspiration hostnya nggak ada ya kan. Sementara kami planning Young Inspiration itu sampai episode 22. Jadi untuk episode 21 sama episode 22 jadi Eci yang penggantinya gitu sebagai. Jadi tinggal 2 episode lagi. Iya, 2 episode itu dan udah selesai sih kemarin Desember. Ntar di awal tahun ini kami akan bikin program baru dan Eci juga hostnya, tapi konsepnya kayak Young Inspiration juga, kayak talk show, cerita-cerita sama narasumber inspiratif juga, dan programnya juga lagi dibuat gitu. Oh, katanya Suska TV udah open recruitment lagi ya? Oh iya, awal tahun baru ini Suska TV open recruitment batch ke-6.
Nah, jadi buat mahasiswa semester 1 dan semester 3 bisa yang ingin berminat gabung menjadi kru Siska TV bisa langsung mendaftar. Itu kemarin daftarnya tanggal buka pendaftaran tanggal 4 sampai hari ini nih, hari terakhir. Nah, sekarang udah closing dan insya Allah interviewnya hari Senin besok tanggal 18 gitu ya. Nah, untuk open recruitment kali ini tuh divisi apa aja yang dibuka? Oh iya, kalau untuk divisinya tuh kami buka semua divisi sih. Yang pertama tuh ada reporter presenter, kedua kamera person, editor, terus ada desain grafis, master control room, sama sosial media. Mungkin kalau misalkan mau info lebih lanjut bisa lihat akun sosial medianya Siska TV. Apa sih alasan Kak Eci bergabung di Siska TV? Alasan Eci untuk bergabung di Siska TV. Nah, pertama kali nih waktu masuk di Winsuska itu sih ada ngeliat waktu kita PBAK ya, waktu kita itu ada banyak kru-kru TV pakai baju seragam, terus Masa pengenalan mahasiswa baru ya? Iya, meliput acara. Terus sih mikir, wah ternyata ada kayak organisasi TV gitu dan namanya Siska TV. Dan Eci ngerasa tertarik sih karena Eci pengen menjadi salah satu, dulu cita-citanya pengen menjadi salah satu anggota kru TV gitu kan. Dan setelah Eci daftar waktu itu semester 1, alhamdulillah Eci diterima sebagai reporter dan presenter. Kenapa Eci milih reporter presenter ya? Karena Eci tuh suka di depan kamera gitu daripada di belakang kamera, dan makanya Eci juga jurusan Eci ngambil public relation gitu. Biar bisa di layar kaca gitu, bukan di belakang layar. Jadi memang dari awal Kak Eci ini punya keinginan gitu ya masuk dunia penyiaran dan apalagi menjadi reporter presenter gitu ya. Benar, emang udah tertarik sih di dunia penyiaran. Boleh diminum dulu Kak Eci minumannya. Iya. Nah, selama bergabung di Siska TV, perubahan apa sih yang kakak rasakan untuk diri kakak sendiri gitu? Selama berapa tahun bergabung di Siska TV? Udah 1 tahun sih. Udah 1 tahun ya. Perubahan apa aja gitu yang kakak rasakan? Kalau untuk perubahan pada diri sendiri sih mungkin saat di Siska TV kita tuh diajarkan gimana cara disiplin pada waktu. Terus kita juga akan terbiasa dengan bekerja di bawah tekanan, karena seperti yang Eci bilang tadi, sebagai seorang reporter bikin berita itu apabila hari ini kegiatan acaranya, nah besok tuh berita juga udah harus di up gitu, udah harus di share ke sosial media, dan di situ kita harus bekerja bagaimana membuat naskah harus tepat waktu gitu. Pokoknya pada diri sendiri sih kita lebih disiplin, loyalitas, terus kita ya mendapatkan pengalaman yang berkesan lah gitu selama di Siska TV. Nah, sekarang boleh dong Kak Eci berbagi tips atau kasih pesan untuk pemirsa kita yang di rumah. Kira-kira ada yang menjadi reporter juga presenter seperti Kak Eci? Oke, untuk pesan dan tips ya untuk bisa menjadi seorang reporter presenter ya mungkin harus dari niat diri sendiri, terus emang passion kita di bidang itu, terus kita menjalannya itu emang sesuai dengan hobi kita, dengan kesukaan kita, jangan dijadikan beban gitu. Tanpa keterpaksaan. Iya, tanpa keterpaksaan juga. Gimana kita ingin karir kita seperti itu dan kita ikutkan aja jalannya. Ya gimana ya, ini baru wadah kecil loh, belum lagi kita nanti setelah tamat ini kita akan pergi ke wadah yang lebih besar, stasiun nasional, dan itu mungkin jauh lebih ketat aturannya gitu. Jadi di sini kita udah bisa belajar bagaimana bekerja di bawah tekanan, terus bagaimana kita bisa menjadi seseorang kru yang komitmen gitu terhadap Siska TV gitu. Jadi sudah terlihat gitu ya Kak Eci gambarannya seperti apa. Itulah pemirsa bincang-bincang kita bersama Kak Eci yang merupakan reporter muda di Siska TV. Semoga pengalaman dan cerita menariknya dapat menjadi motivasi bagi anak muda yang inspiratif tentunya. Terima kasih kepada Kak Eci yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita semua. Saya Idil Akbar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eci. Sama.